Oh, mana aja lemah? Oh itu ya, yang di belakang. Oh ya, beda calon pengantin macaan. Kelihatan. Jadi Pak Yaya sama Ibu Rohman di langkah tepat sebelum beliau besok melaksanakan akad, diawali dengan berkah manakibat. Bapak Ibu yang saya muliakan, pernikahan itu, saya akan mengutip sabda-sabda Abah saja. Tentu kesananya dari Quran, dari kajian Nabi Muhammad SAW. Dari nabinya, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Sabda Nabi, barang siapa yang mencintai sesuatu, dia itu akan menjadi hambanya, akan menjadi budaknya, bakal nurut karena dipika cinta gitulah. Awan amin kamana heula ya teh. Kan para rugu ujung-ujung amin. Sok barang dahar we lah. Supaya ngerti Bapak Ibu kemana arahnya pembicaraan ini, maka harus dijelaskan dulu cinta teh naon. Cinta itu apa sih? Ya beraneka macam definisi. Muncul barudak, cinta teh cerita indah tiada akhir. Orang yang sedang kasmaran mah keur gugumah ge nyengir we bahagia. Betul teh Bu? Tai kotoknya rasa cok katanya. Apalagi sudah bersemi. Kalau kata orang India, cinta itu kuch hotahe. Seperti dulu Kajol dengan Sahrukan. Booming baheula, ayeuna geus eueuh. Kuch hotahe itu sesuatu terjadi di dalam hati. Lamun ningali kanu dipika bogo, betul enggak Bu? Sok aya ngageter, sok aya GR. Jadi kalau jauh dari jauh itu sok curi-curi pandang pura-pura. Kalau dia tidak melihat, yo. Kalau dia pas lihat pura-pura gitu. Curi-curi. Kalau kata orang Baduy, definisi cinta itu begini. The true love is that you give all you have to your love, so there is nothing left for you. Ngerti tuh? Aja. Ngaramekeun keur barang dahar heula ya. Itu Bapak Ibu selaras dengan definisi takrif ulama ahli ma'rifat. Cinta menurut para sufi, mahabbah bahasa Arabnya, cinta itu apa? Menurut para mursyid kamil mukamil, cinta sejati itu adalah al-mahabbatu hiya an tuhibba kulluka liman ahbabtahu hatta la yabqa laka minka syai'un. Itu cinta yang benar-benar sesuai dengan ajaran. Apa artinya? An tuhibba kulluka liman ahbabtahu hatta la yabqa laka minka syai'un. Ini ada di buku Pengresa Abah Awas. Jadi cinta itu menurut ulama ahli ma'rifat adalah engkau menyerahkan segala sesuatu yang engkau miliki yang ada di dirimu kepada yang engkau cintai, sehingga setitik pun tidak ada yang menyisa untukmu, semua engkau serahkan kepadanya. Itu cinta yang hakiki. Tentu Bapak Ibu, cinta itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu. Cinta kepada selain Allah mah nggak boleh 100%. Secuil aja. Bahkan Pengresa Abah Ano menjelaskan kepada Pengresa Abah Aos, mengambil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidunahum andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Firman Allah, di alam dunia ini banyak orang yang menjadikan cinta kepada selain Allah seperti cinta kepada Allah, andad, menjadikan tandingan, andad. Sekali lagi, firman Allah, banyak di alam dunia ini manusia yang menjadikan tandingan cinta kepada selain Allah. Dan cintanya ini andad. Andad itu 50-50 apa? 50%. Cinta kepada Allah pasti cinta. Kalau yang punya Tuhan ya, yang iman. Kita tidak berbicara yang tidak punya Tuhan. Nggak usah suka-suka istilah apa. Tapi kalau yang namanya tinggal di Indonesia ya wajib punya Tuhan. Karena berajaskan Pancasila yang pertama ketuhanan yang maha. Artinya kalau mau tinggal di Indonesia kamu harus punya Tuhan. Siapa terserah kamu. Gitu. Kalau nggak punya Tuhan jangan diam di Indonesia, pindah ke Malaysia. Selesai. Baik, kembali. Bapak Ibu, Anda ini 50-50. Saya mau nanya kepada semua yang hadir, yang sedang tidak minum, yang sedang tidak makan. Kalau lagi minum, lagi makan, nggak usah jawab. Bapak Ibu cinta kepada Allah? Cinta. Oke. Yang punya suami dulu mohon jawab. Ibu-ibu yang punya suami cinta ke suami? Kok ada yang diem tuh? Bapak-bapak baru apa majikan cinta ke istri Pak? Cinta. Punya anak cinta ke anak? Oke, dah sepakat. Yang dimaksud Anda teh kieu kata Abah Anom. Ari Anda teh sorry ini berbenah dulu biar tidak ganti-ganti posisi sorban. Kata Abah Anom, Anda itu 50-50. Cinta kalau dari 100%, 100%, Anda itu 50-50. Ke Allah 50% cinta. Kepada selain Allah 50%. Ke anak, ke pemajikan, ke harta, karena urusan dunia. Nah, Bapak Ibu, sabda Abah Anom, lamun urang kalau kita berkeyakinan Anda cinta kepada Allah 50 dan kepada selain Allah 50, itu namanya Anda. Dan kalau kita melakukan Anda, kita termasuk orang yang musyrik. Sama dengan menduakan Allah, tidak boleh. Jadi cinta kepada Allah harus lebih. Kalau dari 1 sampai 100, ke Allah 70, ke selain Allah 30, itu benar. Bapak Ibu, jadi hati-hati. Jangan sampai kita berbuat andad. Bapak Ibu, kalau kita tidak bertoriko, tidak ditalkin dikir, kenyataannya manusia lebih banyak mencintai selain Allah. Kalau diukur aktivitas menghadap Allah hanya dengan sholat, kan sabara menit atau sholat ya Mas? Betul? Sok, ayeuna saya mau nanya orang sini paling lama sholat yang 4 rakaat berapa menit? Ada 10 menit nggak? Moal 5 menit paling lila, sok kurang jumlahkeun. Maghrib 3 rakaat berarti 4 pitahnya. Ini dikira-kira 4 menit tambah isya 5 menit jadi berapa? Tambah subuh 2 rakaat 3 menit jadi berapa? Tambah duhur 4 rakaat 5 menit jadi berapa? Tambah asar 5 menit jadi berapa? 22 menit sehari semalam. Nu wajibna menghadap Allah kalau diukur oleh fisik hanya 22 menit. Sedangkan nongkrong di terminal kalau seperti Kang Mumu PO Budiman, ini ukur fisik dulu. Kalau Pak Insinyur nongkrongin proyek isuk jedur mika sore jedel, betul? Tukang salon sekarang ngerias dari bangun subuh
Biasanya habis subuh jam 5 udah mulai. Jam 5, 6, 7, 8, jam 9 baru beres. 4 jam nyalon. Yang nyangkul, kalau berangkat jam 7, pulang jam 11 saja. 7, 8, 9, 10, 4 jam. Kalau yang disiplin tuh. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, kalau tanpa talqin dzikir, tanpa bertoriko, tanpa punya bimbingan Syekh Mursyid, kita ini senantiasa andad, bahkan lebih dari andad. Artinya lebih menghadap kepada selain Allah. Oh, maka bersyukur sudah punya talqin dzikir. Alhamdulillah. Tidak, lebih banyak menghadap Allah. Karena menghadap kepada Allah bukan dengan wajah, bukan dengan gerakan kaki, la birizli bal bil qalbi. Menghadap Allah, pergi kepada Allah, bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Alhamdulillah, ini syukuran. Sudah dapat talqin dzikir. Baik, Bapak Ibu. Jadi cinta nu sabener nama, Pak. Kalau harus didata dan ditanya, saya ge acan cinta ke Allah teh belum sempurna. Tadi kalau sabda Nabi, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan menjadi hambanya. Bakal turut kalau dipikir cinta. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau punya harta banyak, kalau cinta kepada Allah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Betul apa? Betul? Ternyata lebar, ternyata sayang, terus tidak dikeluarkan apanya? Zakatnya. Berarti kita nurut kepada Allah, nurut karena nafsu. Hiji berarti kita teh budak nafsu. Satu berarti kita hamba nafsu, belum jadi hamba Allah. Gampang nyebut yang nulis hamba Allah mah. Hamba Allah sampai jadi Allah. Gampang. Nulis yang nyebut hamba Allah. Nulis gampang. Kenyataannya masih budak nafsu, masih budak syahwat, masih budak duniawi. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka tidak ada waktu untuk tidak bersyukur setelah mendapatkan talqin dzikir. Kita sudah tidak jadi budak dunia, sudah jadi budak Allah. Walaupun fisiknya berdunia, walaupun fisiknya beraktivitas di dunia. Bapak Ibu, jasadum fil ardi wa arwahum tahtal arsy. Jasadnya mah diserang berkeliaran, tapi ruhnya sudah di arsy Allah. Alhamdulillah. Bukan untuk kesombongan, wajib disyukuri jeung kudu nyaho supaya gagah, supaya pede setelah ditalqin. Ya Allah, alhamdulillah. Jangan begini, cuma gitu doang ditalqin, kirain gimana? Itu ciri orang bodoh itu. Nu teu nyaho kana hakikat. Cuek, padahal tidak ada kenikmatan melebihi dzikir. Itu nggak ada kenikmatan yang melebihi Allah mengilhamkan ngeretekkeun kana hatena hayang diajar dzikir. Tidak ada selain itu. Hanya dzikir yang abadi. Selain dzikir fan, hancur. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua selain Allah akan hancur, akan hilang. Hanya Allah yang kekal. Abah bilang, Allah menciptakan jasad mah bener fan hancur, tapi Allah nyiptakan roh mah abadi. Roh mah abadi, moal leungit. Jasad leungit bener. Itu, maka kita sudah tahu mun ayeuna sarege cek abah mah sasarean. Walaupun sasareana 5 jam. Kanggus sasareana 5 jam, 3 jam 11 peuting nepi ka jam 6. Tapi dianggapna sasarean. Sabruh nama geus bebarengan jeung cahaya Allah. Kembali lagi Bapak Ibu.
Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi budak sesuatu itu. Nurut. Kalau seorang suami, dia senangnya mancing. Pasti segala sesuatu keperluan tentang mancing akan dia penuhi, betul? Beli parab ku sorangan, beli jejer ku sorangan, beli benang ku sorangan, segala ge ku sorangan. Wanita ke pemajikan, hobi atuh. Bapak Ibu, istri senang apa kalau istri ya? Solek. Oh, shopping. Iya, kumaha we carana supaya bisa shopping? Tundukkan urusan shopping. Neangan duit di mana wae. Itu di izinan pokoknya kudu ini, aing kudu shopping. Yang modifikasi cinta naon? Shopping. Ini tuh jam sapoho kana waktu. Sekali lagi, sabda Nabi, siapa yang mencintai sesuatu, dia akan tunduk kepada sesuatu itu. Sok lah baheula, namun keur ngarora kene berpacaran, bobogohan, ya. Ah, mau kesini enggak? Iya. Berangkat ke rumah teh. Tunduk padaku. Kamu teu apel teh kumaha? Sudah sampai di rumahnya belum makan kan? Kerapok beuteung teh. Jam 12 peting teh. Ah, udah makan dohong. Wah, padahal mah kosong beuteung. Gitu dia ditahan masuk angin. Tapi dah turut oleh si Neng dipanggil. Bapak Ibu, cinta, tunduk. Ya, terima kasih. Nah, yang harus kita tunduki itu, yang harus kita ikut itu adalah Allah dan Rasulnya dan pewaris Rasulnya. Saya akan tarik, maka rumah tangga kalau didasari cintanya karena Allah, pasti nu iman mah, nu muslimah, rumah tangganya akan mencontoh rumah tangga utusan Allah gitu. Tidak akan mencontoh rumah tangga selain utusan. Saya menggiring dulu. Karena Bapak Ibu, rumah tangga teh lain sampai 2 poin. Saya kan tadi sabda dari Nabi, man ahba syai'an fahuwa abdu. Saya akan turunkan ke sabda Abah Awas. Hiji yang saya ingat tentang berumah tangga. 1, ayeuna calon teh ulah sok pipilih. Cari calon itu jangan suka pilih. Kalau pilih-pilih itu menyakitkan hati orang lain. Suka banyak, Iwan datang ke Abah. Oh, jangan milih-milih. Ya, Abah mau cari jodoh, baik cowok atau cewek. Kalau sudah datang ke guru, segala-galanya serahkan. Ongkoh minta, setelah dikasih, gua Abah nggak mau kok yang gitu sih. Kalau baru gitu Kiai. Saya menjelaskan ini di Banjar kepada Iwan. Abahnya ada secara dohir, ada Aijal. Saya bilang, hei para Iwan, lamun ngakumur sih ke Abah. Kalau datang ke Abah mau minta jodoh, siapkan mental cek saya. Kumaha maksudnya? Ya. Kalau minta ke Abah cari jodoh, bagaimana Abah? Terserah Abah. Mungkin prediksinya begini. Ah, nanti minta ke Abah pasti nanti dicariin yang begini. Ya udah kamu sendiri yang cari kalau gitu. Jangan minta ke Abah. Kalau mau minta ke Abah, saya belum nikah, mohon petunjuk Abah. Saya siap ke siapa saja. Itu siap. Kalau perempuan nih yang cari, duduk kamu, duduk Neng. Kayak loba datang kali. Diam tuh. Kalau yang ngerti sama etika, datang we aki-aki 60 tahun. Nggak sombong. Saya sering itu menghadapi itu. Neng, siang. Sekali lagi kalau mau minta jodoh ke Abah, ulah pilih deh. Itu ngerjain guru. 1, kalau cari jodoh jangan pilih terlalu selektif. Terlalu selektif teh menyakitkan orang lain. Udah datang gini-gini, nggak kepakai dada. Datang nggak kepakai dada, menyakitkan. Hati-hati.
nganyerikeun hate teh dosa. Jadi didasari dengan tasawuf, dengan rasa. Satu. Yang kedua, saya mendengar langsung ketika seorang perempuan curhat ke pengusaha Abah, sama dia sedang cari jodoh. Pengusaha duduk, perempuan itu di situ, saya di sini, sambil biasa bawa pulpen sama buku. Abah bilang, nu alus mah, jangan dijodohin teh, nu urang teu pati bogoh. Ngerti nggak? Yang bagus itu kalau mencari pasangan yang kita tidak terlalu cinta. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau kita cinta itu nafsu datang apa? Betul? Kan di Quran dinyatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, kadang-kadang yang menurut kamu baik pada itu di hadapan Allah tidak baik. Kadang-kadang yang menurut kamu buruk pada di hadapan Allah itu yang terbaik. Urang mah cara pandangan sok nafsu. Kalau mursyid mah dengan makrifat. Walaupun mohon maaf, walaupun mungkin kalau bagi laki-laki calon pasangannya ini tidak perlu demplon. Ya, kulitnya tidak putih dan lain-lain, tetapi mursyid tahu kualitas kesetiaannya. Mursyid tahu kualitas kesabarannya. Bapak Ibu, Abah menyatakan yang disebut wali Allah itu adalah satu, yang ketika orang lain melihat lahirnya saja, wali Allah melihat lahir dan batin. Ini wali Allah versi Abah. Yang kedua, wali Allah itu kalau orang lain melihat kemanfaatan yang sebentar, kalau wali Allah melihat kemanfaatan yang lebih abadi. Jadi dua dari pangan Allah. Kan kadang-kadang orang terbatas pandangan lahiriah ya Haji. Itu Bapak Ibu. Jadi kembali yang kedua, mencari pasangan itu jangan terlalu selektif, bisa menyakitkan hati. Yang ketiga kata Abah, nu alus mah nu urang teu pati bogoh. Kenapa rahasianya? Itu ada nilai ibadah Bapak Ibu. Ibadah itu kata Imam Al-Ghazali, fa'lun mukallafun mukhallifun li nafsihi. Ibadah menurut Imam Al-Ghazali, menurut ulama ahli marifat adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, itu ibadah. Jika tadi perempuan usia 40 tahun harus nikah yang dengan laki-laki 60 tahun, cek nafsu gimana? Udah peot. Kan itu kata nafsu, betul? Tidak. Kalau diukur dengan ibadah, ibadah ngurus dia, ibadah menghormati dia. Tuh, didasarinya dengan keimanan. Tapi nafsu mah males kan berpeot. Nggak senang tuh. Itulah ibadah. Sebaliknya seorang suami juga begitu. Punya istri, ya kan? Kalau perempuan itu cepat turun mesin ya Bu ya, cepat turun mesin. Punya anak 3, punya anak 5. Kalau suami kan masih kena segar. Kalau perempuan mohon maaf, sebelum menikah body biola, punya anak 1 jadi rebab. Kang gue sampur aja punya anak 3 jadi juga dingkul. Punya anak 4 ya separa rubuh weh. Sebaliknya seorang suami pun, nah itu bernilai ibadah dengan tetap merawat setia kepada istrinya walaupun secara fisik sudah tidak menggairahkan. Geus lanyet. Udah saya kan lelaki Bu. Iya kata-kata lelaki. Dan kahayang nama buru kawin deui. Bersabar, ngurus. Boleh. Ulah selektif deui. Jadi kalau sama ya, jadi apa memang itu perlu amaliyah yang konsen. Nanti nggak buka rasa. Nah,
Konsen Abah Aos juga istrinya masih muda. Abah Aos sudah 77, Uminya baru 19 tahun. Nah, hati-hati, ku saya ada bedaan. Tadi Pak Insinyur Daryoto diskusi sebentar di rumahnya. Hati-hati menilai segala sesuatu tentang mursyid. Sekali, hati-hati. Apa saja, kalau tidak tahu, diam. Saya akan kasih tahu. Pangarsa Abah Aos itu setelah Pangarsa Umi almarhum meninggal, sebetulnya sudah menetapkan Abah tidak akan menikah lagi. Saksi Abah Jagat, pembantu khusus, dan saya nanya di Jagat Aras ke Abah Jagat, Bah, Pangarsa Abah Aos gimana? Kan Abah mah sering ketemunya. Karena kita ini Pak, saya di Pandawa 5 di sana itu memang memikirkan Abah. Abah itu harus ada yang ngurus. Ya, saya sering di sana itu tamu datang kalau sudah pulang, Abah sendiri gini aja Pak, gini sendiri, nggak ada anak-anak cucu nggak ada. Mang Lukman lagi pergi karena dia juga punya keluarga, gini aja, sedih saya lihat. Allah ngurus, Allah memperhatikan. Tetapi dengan ya ada namanya lagi ngurus. Abah sudah menetapkan ke Abah Jagat tidak akan menikah. Berangsur setahun, masuk ke 2 tahun. Nah, kecuali kata Abah ada sinyal dari 3 orang. Abah Sepuh, Abah Anom, almarhum Umi. Kalau 3 ini nyuruh, Abah tidak perlu izin ke siapapun. Jadi Syekh Mursyid fi ala zaman itu la yahtaju idnan min ahadin. Abah Aos itu untuk melakukan apa, punya program apa, nggak perlu izin ke siapapun. Kalau Abah masih izin ke anak, berarti tunduk ke anak. Izin ke wakil takim, berarti wakil takim lebih tinggi dari Abah. Sekali lagi, mursyid itu tidak butuh izin siapapun. Kumaha Abah, sabab Abah kalituna kumaha silsilah, kalituna kumaha Nabi, kumaha Allah Subhanahu satu. Jadi Abah sudah menetapkan tidak akan nikah lagi kecuali ada sinyal dari 3 orang. Setahun tidak ada, 2 tahun. Nah, ternyata sinyal sudah mulai. Singkat cerita, Bapak Ibu yang saya muliakan, di ulang tahun Pangarsa Abah ke-77, ayah dan ibu Pangarsa Umi yang sekarang, Mama Yosef, saya lupa ya istri Mama Yosef itu namanya siapa. Umi 4 ini semenjak kecil sering dibawa ke Suryalaya, sobat ke Pangarsa Abah Anom. Jadi di usia 5 tahun, Umi 4 ini, Pangarsa Abah Anom sudah meminta kepada Mama Yosef, salam sabda Abah Anom, dia budak ku Abah dipentang, jang aos engke. Usia 5 tahun, sekarang Umi itu 20 tahun. Berarti 15 tahun ke belakang. Jadi sekali lagi saya bilang tentang urusan mursyid, jangan sok tahu. Dosa. Goreng sangka mau seneng Abah Aos pamajikan nang ora kene. Nah, di Ciomas rame di Panjalu. Heboh. Ya namanya juga tidak tahu, harus dimaklum. Jadi Pangarsa Umi ini yang sekarang usia 5 tahun sudah dipinta sama Abah Anom ke orang tuanya. Dia budak, jang Abah dipinta ke Abah, engke jang mendampingi Aos. Ini dikunci, tidak ada yang tahu siapapun. Berjalanlah waktu. Nah, dimaksanya ketika Pangarsa Abah Aos berulang tahun ke-77, Mama Yosef itu didatangi langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada Solo. Sekarang abad 14, 1441. Syekh Abdul Qadir meninggal 571. 561. Syekh Abdul Qadir meninggal 561 Hijriah. 14 diambil 5 berapa? 900 tahun kurang lebih. Syekh Abdul Qadir yang 900 tahun ke belakang sudah meninggal secara fisik. 2 tahun ke belakang tajassud ba'dal wujud, lahir ke muka bumi. Bukan lahir
Najirim. Najirim apa bahasa Indonesianya? Menjelma. Menjelma boleh. Ngawujud, datang ke Mama Yosef. Datang ke Mama Yosef dan bilang seperti Abah Anom, sudah saatnya anak ini ditikahkan kepada pengusaha Abah Awas. Penting saya sampaikan supaya negara yang sana ngacedong geureun bisa bisi tereh modal. Banyak yang nggak tahu ngomong macam-macam karena bodoh, nggak tahu. Alhamdulillah saya tidak termasuk orang yang terjebak kayak itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Abah Awas menikah lagi dengan Umi yang masih muda bukan keinginan Abah Awas. Itu perintah dari Allah lewat silsilah. Alhamdulillah. Wah, keluarga sendiri juga ramai atau Bapak Ibu, para putra cucu itu. Nah, saya tidak akan bahas. Baik, kembali. Rumah tangga yang ingin sakinah mawaddah warahmah tidak ada lagi contoh kecuali rumah tangga para nabi, rumah tangga para wali, para silsilah guru mursyid. Siapa Pak Dayat tadi ya? Pak Yayat. Satu dari Abah untuk suami. Walaupun besok saya ada tugas lagi ya, khutbah nikah apa? Nasihat nikah. Besok lain lagi lah mungkin. Nah ini mah yang sekarang aja keluar. Pak Yayat dan Yayat yang lain ini, yang laki-laki. Dalam berumah tangga bagi para suami, satu, jangan sekali-kali menyakiti hati istri. Kalau istri sampai ngecelak tuh, meneteskan satu kecelakaan, satu air mata, disakiti oleh suaminya apa saja cara menyakitinya, maka 40 hari 40 malam rizki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyambung kan ke sabda Nabi. Nabi menyatakan laki-laki yang baik itu adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Jadi bapak-bapak gak usah jauh-jauh ya mengukur diri kita. Kita ini orang soleh, orang kurang soleh. Seleksi diri kita, bagaimana kita yang sudah punya istri sikap ke istri. Gak usah jauh-jauh. Kumaha tak orang perlakuan ke pamajikan. Kalau ke istri masih suka membentak, berbohong nyata-nyata, apalagi sampai ya lain-lain lah, gak usah diobrolin. Bab menyakiti perempuan ada sudah jadi rahasia ya? Tidak jadi rahasia. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berani menyakiti istri, benerlah, walaupun dikira beledakan, tahajud ngabeting, manakib tiap hari, tapi ke istri molotot. Tahu molotot Bu? Ke istri mata sampai keluar. Satu. Yang kedua, tidak sih mata keluar tapi cuek, dingin banget. Ari ka pamajikan batu rame. Kalau ke istri orang lain, dari mana? Jarang nggak ketemu aja. Ke pamajikan batur mah. Ke pamajikan sorangan sahayuna. Ya, nggak tahu ya kali, nggak tahu gitu aja. Dingin ke pamajikan sorangan. Sekali lagi, maka kita bapak-bapak belum termasuk manusia soleh, belum lah. Gak usah ngomong senior, ikhwan di tahun mana? Rek ikhwan biasa, rek wakil talqin, mumpung aya 2 wakil talqin. Lamun ka pamajikan juga gitu, Bapak Ibu jauh kene orang jadi suami soleh, belum jauh. Ini bukan membela ibu-ibu, membela ajaran. Ibu-ibu keren nih Ustaz Daniel penjelasannya. Bukan keren. Nanti ibu-ibu yang saya bahas. Gantian. Sekali lagi ini contoh dari apa yang saya lihat, karena saya tidak melihat Nabi. Hanya ada di tulisan, di Quran, di hadis Nabi itu. Tapi yang langsung sekarang praktek itu pelanjut Nabi Abah Awas. Subhanallah. Walaupun saya dan kita belum bisa mengikuti, tapi paling tidak nyaho tahu. Copek banyak bapak-bapak dan hadir ayeuna. Sudah pernah nyuapin pamajikan?
Tahu heula kudu jauh-jauh. Nyuapin istri. Kan kadang-kadang orang mah ego makan sendiri aja. Macam-macam amat. Nyuapin istri tapi Abah mau Bapak Ibu, subhanallah. Di sohbah orang banyak. Itu memang pendidikan sengaja. Bukan Abah memamerkan keromantisan karena baru menikah, bukan, mendidik kita. Punten ya, mohon maaf. Contoh. Makanan. Sendok pisang. Abah satu suap, keduanya ke Umi. Abah satu suap, keduanya ke Umi. Selalu begitu sampai habis itu pisang. Itu Ikhwan yang lagi sobah. Radio. Tapi subhanallah. Cahaya Mursid itu lebih duluan sampai daripada kata-katanya. Ikhwan si Amis, Kang Dadang namanya. Saya sering ke rumahnya ya main, ya manakiban. Bapak Ibu, Kang Dadang itu aduh temperamen. Non temperamen teh mudah marah. Ya, kalau kesinggung sedikit langsung gigi satu. Itu gigi satu itu. Kalau motor dan mobil. Kata pengakuan Kang Dadang, Pak Ustadz, saya melihat Abah nyuapin Umi, saya malah langsung nangis. Boro-boro katanya saya apa gitu. Hal seperti itu saja, nyuapin istri boro-boro, tidak mampu karena keegoan saya. Langsung bercucuran air mata, nangis. Itulah Syekh Mursid. Jadi siapapun yang ingin rumah tangganya rapi, rajin-rajinnya duduk depan Abah. Nanti suami ke istri bagaimana, istri ke suami bagaimana, itu diservis oleh Syekh Mursid. Bapak Ibu, saya juga belajar, terus-terusan belajar. Ya. Walaupun saya belum bisa, Abah pernah bilang, ngomong mah nu alus, sanajan urang can alus. Sugan we kayak kabawa alus ku omongan urang anu alus. Bicara itu yang bagus walaupun kita belum bagus. Mudah-mudahan nanti akhlak kita terbawa bagus oleh ucapan kita yang baik. Itu dari Syekh Mursid. Jadi wahai bapak-bapak semuanya, ini bekas dari zikir. Jangan terlalu jauh ngomongin thariqah zikir. Tah kurang sebagai suami ke istri sudah sejauh mana? Hati-hati Pak. Rek kiai haji, rek ustad, rek jangotna tapi tak bisa. Nih jangot sampai bisa nyapu lantai. Tapi suka bohong sama istri. Tapi menyakiti istri. Jauh. Jangan GR jadi ahli surga. Kita ini suami harus jadi surga bagi istri kita. Dan kita sebagai istri harus jadi surga untuk Jadi tentang baiti jannati, rumahku surgaku, rumah surgaku. Bukan rumahnya yang bertingkat, bukan yang berteteskan emas dan perak, bukan yang kursi-kursinya keren-keren mahal, bukan. Tetapi rumahku surgaku itu penghuninya yang hatinya tenang, yang hatinya suci, yang satu sama lain menjadi surga bagi pasangannya. Wajah kita ini dari Abah asli. Wajah kita ini kalau suami harus jadi surga bagi istri. Yang tadi kalau istri natap kita tuh seneng banget. Bukan sebaliknya, istri natap wajah suaminya, kusem banget. Belum. Jadi diri ini belum jadi surga untuk orang yang ada di rumah itu. Maka pantas rumahnya jadi neraka. Kesana kemari suaminya nggak betah di rumah, istrinya tidak betah di rumah. Karena apa? Hatinya tidak diurus. Rumahnya sudah pada bertingkat, uangnya pada banyak. Jadi contoh alhamdulillah. Jadi surga, wajah kita menjadi surga, tangan kita, ucapan kita membuat orang senang, maksudnya surga itu. Jangan membuat orang bingung, jangan membuat orang susah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi bapak-bapak bagi para suami, ini mewakili calon besok ya. Mari berusaha
membahagiakan istri. Bagaimana saja caranya? Karena kembali ke atas, kalau kita betul-betul cinta karena Allah, maka pasti akan merebus tembus cinta kepada makhluk Allah. Jadi, aduh, kalau tidak punya mursyid, cinta kepada Allah hanya di bibir saja, ibu. Jangankan ke orang lain, orang yang terdekat di rumah saja sudah seperti neraka. Naudzubillah min. Hajar terus dikirnya, jangan marah-marah meremem. Tahu ibu marah-marah meremem? Itu marah-marah meremem dikirnya. Hajar. Baik. Yang kedua, bagi suami, nanti buat istrinya ada. Yang kedua, bagi para suami, salah satu ketidakmajuan kita dalam berumah tangga, dalam usaha adalah berbohong kepada istri. Saya mau bohong tidak jauh-jauh Pak, yang dekat-dekat aja. Kita cara ricing itu ngerti itu. Padahal cara ricing itu cocok tuh nggak bahasa. Cocok. Saborek cocok lah. Bohong sama istri itu penghambat rezeki Pak. Bohong sama istri penghambat kesuksesan apapun. Hadisnya kan kieu. Birrul walidaini tazidu fil umri wal kitu yang kusur rizqota. Hadisnya teh. Berbuat baik kepada kedua orang tua akan menambah berbagai kebaikan. Oma wal kitu, dan sifat suka bohong yang kusur rizko akan mengurangi rezeki. Ini kadang-kadang muntah kabing-bing ku guru mah dianggap nanti biasa ngebohong. Jadi lalang. Jadi tidak jauh Pak. Ika bapak dulu. Kunci kesuksesan teh kapa majikan. Nah, ini nyambung untuk Pak Yayan. Terbaru ini 2 minggu ke belakang. Sabda Syekh Mursyid. Datang camat dari Karawang ditalkin bawa anak yang paling besar, belum nikah, liatin calonnya di HP. Mana cek calon di sini. Sabda apa? Ini Pak. Oh, aduh, sok tinggal der. Kata apa? Insya Allah nanti nikahnya di sini. Duduk lagi. Abang nunduk. Kemudian beliau menyampaikan kalam sucinya. Punya istri itu punya doa yang mustajab. Aina jangan pemajikan ya, jangan ibu-ibu. Punya istri itu punya doa yang mustajab. Setelah seorang suami menikah, ibu, derajat doa istri itu naik jadi nomor 1. Derajat doa ibu bapak bagi suami turun nomor 2. Perhatikan sekali lagi. Kalau ingin betul sukses dalam segala hal, ibu-ibu, doa ibu tuh nomor 1 sebagai istri. Naik nomor 1. Doa orang tua bagi suami jadi nomor 2. Kenapa demikian? Karena istri bagi suami jadi orang paling dekat, ya. Orang paling dekat. Istri nggak apa-apa mau datanya. Jauh sudah nikah, orang tua di mana, kita di mana, betul nggak? Istri itu sabulung saudara. Ini tidak akan saya lupakan, di mana-mana selalu ngebahas. Mau bosan, terserah. Kata abang ulah ngomong nanti ingat. Pamajikan orang teh ciri deket tajam urang, istri kita itu ciri lebih dekat dari orang tua. Contoh kata abang, kalau saya gatal pantat minta digarukin kepada ibu, sudah segede gini, sudah setua ini, kira-kira ibu saya mau apa tidak? Kata abang, nggak mau. Tapi kalau saya gatal pantat minta digarukin sama istri, Neng, aduh ini digatal, pasti istri semangat digarukin dari belakang ke depan. Asli ya, tapi apa ya? Di Masjid Agung Tasikmalaya. Jadi ini saya ngajak saja bapak-bapak. Bapak punya, saya nanya nih sama yang hadir aja, sama yang dengar. Bapak punya proyek apa? Bapak punya bisnis apa? Mau maju, datang tah kakolot jeung ke pamajikan.
Lain datang ke gunung kalau mujahid jauh itu di pinggir kamu doa mustajab. Masih ada istri? Mau nambah? Ada orang silakan. Datang ke istri. Kalau orang tua masih ada, ke orang tua, terus ke istri. Biar doanya banyak. Doanya biar banyak. Iya. Mustajab. Biar ada yang doain 2 kali. Memang cerdas laki-laki. Oh benernya didoakan pemajikan mustajab, pemajikan hiji nu ngadoana hiji mun pemajikan opat nu ngadoana opat leuwih mustajab. Eta lalaki pinter. Oh kan ramen ngebahas ieu mah. Oh para saya ke balik dia. Itu bapak-bapak, ini ajaran Islam. Ya. Yang saya dengar dari guru mursyid kita. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi punya istri itu punya doa mustajab. Bersyukur alhamdulillah. Jadi pada ayat besok setelah akad sudah punya doa mustajab. Tinggal colek neng. Nyebutnya apa? Bebek, ayam? Terserah bebas. Tuh tinggal ke situ. Nah oleh karena itu, jadi ada tik and give. Oleh karena itu seorang istri doronglah suamimu untuk maju urusannya, karena doa kamu tuh istijabah. Cara mendoakan suami supaya suami maju bukan hanya ya Allah, bukan hanya itu. Dikir dahar yang banyak. Apa Bu? Dikir dahar yang banyak. Dikir teh leuwih ti doa, Bapak. Nih sabda ini disampaikan di rumah pembantu khusus Abah Anom, Pak Jenderal Supriya. Pak Haji. Abah menyatakan aya 2 pantau, hiji pantau dunia, 2 pantau akhirat. Kata Abah. Kalau kita baru berdoa hanya baru mendobrak pintu dunia. Kalau dicontohkan begini, Yang paling dekat ke kita itu pintu dunia di sini. Kalau pintu akhirat di sebelahnya, di belakangnya. Kalau hanya baru dengan doa, ya Allah semoga dilancarkan ya Allah. Yang kebuka baru pintu pertama, pintu maka akhirat belum tentu terbuka dengan doa mah. Tapi kalau dengan dikir, kata para sahabat, dengan dikir itu langsung ngejebol pintu yang di belakang itu. Kalau pintu di belakang terbuka, yang ini pasti jebret gitu. Ngerti nggak Bu? itu kan ya Allah semoga dikir. Jadi bahagia sekali seorang suami kalau punya istri jago kuat dikir jahanam sudah top. Rentang. Ini sabda Abah. Ya. Setelah pangresa Abah awas dengan almarhum Mika Abah Anom, pangresa Abah Anom bertanya ke Umi almarhum, Neng, kumaha lamun ku Abah, kumaha lamun awas ku Abah dikembangkan lahan dakwahna seperti Citunggu. Dari situ. Dalam hati Umi seperti Citunggu, wajahna 2. Jadi Umi takut kalau Abah tenar, takut nikah lagi. Umi terbersih hati, terdengar oleh mata hati pangrasaan, oleh telinga hati Abah Anom. Moal, awas mah aya dina saku Abah. Itu sabda Abah Anom. Padahal Umi tidak berucap, hanya di hati. Langsung oleh Abah Anom dikuatkan. Awas mah kumaha ceuk hidup. Nih, artinya pangrasa Abah awas sebagai suami, Umi sebagai istri. Sabda Abah Anom, awas mah kumaha ceuk hidup. Mun ceuk hidup maju-maju. Mun ceuk hidup mundur-mundur. Kumaha? Sadaya-daya. Tah gitu. Sok disebat ayeuna dukung awas. Dia tadi guru. Disebat ayeuna dukung awas. Sabda Abah ke saya, yang waktu itu saya bawa ustaz dari Ciawi kasih. Cep. Setelah Umi dibegitukan oleh Abah Anom, pulang ke Sinarasa. Bapak, dulu masih bapak, gak bawa. Bapak dari mana-mana pulang manakib, masuk ke Sinarasa jam 1 pagi, jam 2 pagi. Umi almarhum sebagai istri dalam rangka mendukung suami Abah Awas. Setiap Abah Awas sampai di kamar di Sinarasa jam 1, jam 2 pagi, Umi itu ibu-ibu sudah sedang begini. Itu kata Abah Awas, saya dikir nanti kuat.
Dikirna teh semangat. Eta teh hampir setiap pagi berhenti jam 3, jam 4. Setelah Umi demikian, maka sahur kata Abah, karir Bapak begini, Cep, seperti kapal take off. Sampai saat ini tidak begini, Cep. Ngomong BK kieu mah. Karir Bapak sampai punya itu, punya ini. Nah, ini semua bukan hasil Bapak, hasil doa Umi. Itulah suami soleh. Jadi maju nabi bisnis, boga itu, boga iya, tidak diakui. Ini hasil doa istri. Kan dingin ya, akunya tidak ada. Bapak-bapak cara licin gini, hei hari rute. Siapa Itu ibu-ibu kayaknya senang banget ngebahas ini ya. Ajaran begini harus disampaikan. Kalau mau ikut contoh rumah tangga para nabi, para utusan nabi. Kecuali punya contoh yang lain silakan. Jadi saya mah bapak-bapak terus wae nafakuran eta belum bisa membahagiakan istri, paling tidak atulah ngomong anu kasar ka istri teh. Kalau belum kita membelikan mobil Pajero ke pemajikan teh. Belum membelikan emas yang 5 kilo, bicaranya atau yang bagus ya. Dari situ juga menyenangkan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini matching antara suami dan istri ini harus saling mendorong. Pikir jahar menjadi ukuran. Tos, mau bosan disampaikan. Kurang suara, kurang maju. Segala urusan kurang suara, ngaplek pasti member. Ini ditekan terus sama apa? Ditekan terus. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Baik. Yuk, satu, jangan pilih-pilih, jangan selektif deing, jangan menyakiti istri. Kemudian punya istri, punya doa mustajab. Jadi Pak Yayat bersyukur kepada Allah, kepada Syekh Mursyid, besok mendapatkan doa mustajab istri nanti. Alhamdulillah. Nah, jadi bapak-bapak kita yang sudah punya istri, pelihara nih doa mustajab ini. Jangan terbalik menjadi doa yang mardud. Artinya apa doa mardud? Ya istrinya karena tidak diurus, tidak diperhatikan dan disakiti, doanya jadi tidak mustajab. Hadirin yang saya muliakan, ini dalam rangka punya anak, saya sambungkan di rumah tangga ya. Siapa yang belum punya keturunan, Abah sudah mengijazahkan. Baca istighfar 2004 kali. Yang istighfar itu ada di khataman antara membaca surah Al-Falaq dengan An-Nas. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu 2004 kali. Suami ngimamin, istri makmum. Kata Abah, siapkan cai di hareup. Siapkan air di depan. Kalau ini ngampar sejadah, di depan sejadah. Air untuk diminum berdua. Mau 12 boleh, mau 1 botol berdua. Setelah beres, ya. Setelah beres baca istighfar itu, sabda Abah, minum air itu. Diminum air dan jangan berkomunikasi lain-lain. Jangan keluar rumah, jangan nonton TV, jangan main HP. Berhubungan ya boleh, silakan. Setelah berhubungan langsung tidur. Ini dari Syekh Mursyid. Jadi siapa saja ibu yang hadir, punya saudara, tetangga yang belum punya anak, Abah sudah mengijazahkan umum. Baca istighfar 2004 kali sebelum tidur. Siapkan air di depan. Setelah beres minum, silakan bersetubuh. Jangan melakukan aktivitas apa lagi. Jangan nonton TV, jangan keluyuran, jangan main HP. Tidur. Gitu dari Syekh Mursyid. Semoga ini ada manfaat. Amin. Nah, yang kedua, lamun hayang boga anak soleh. Kalau anaknya laki-laki, puasain sama ibunya di hari lahirnya. Kalau anaknya perempuan, yang puasa suaminya atau bapaknya. Jadi sila. Itu bapaknya ke anak perempuan, ibunya ke anak laki-laki.
Kalau ibunya sudah meninggal, ya ini bisa memohon saja, meminta bantuan, paling diganti kasih uang. Itu apa untuk menggantikannya seperti itu. Jadi ke yang dekat aja, bibinya siapanya. Tapi jangan gratisan deh, sama wanita. Iya, malah ibu benang ada gratisan. Kalau oleh ibunya kan lain, ada durian, ada durian. Kalau yang lain seperti Pak Dahlan Iskan, saya dengar dan saya baca di buku The Next One. Dulu beliau digadang-gadang mau jadi presiden tapi terjadinya. Saya baca di buku itu, Bapak Ibu Pak Dahlan Iskan itu dulunya orang tidak mampu orang tuanya. Sekarang jadi sukses, jadi alang, gestekadahan atuh Pak duit lagi Pak Dahlan Iskan mah. Ini di dalamnya aksesoris dalamnya ini walaupun usianya 60 tahun Pak Dahlan Iskan itu di dalamnya 25 tahun udah diganti semua dalamnya di Singapura dibelah tangkus diganti sabojot paru-paru hati. Saya baca di buku itu ayahanda Pak Dahlan Iskan itu torikotnya torikot Sataria, torikot Sataria, dan beliau sangat khidmat kepada Syekh Mursyidnya. Pekerjaan ayah Pak Dahlan Iskan itu mencari kayu bakar untuk nanak nasi santri. Satu saat istrinya mengandung Pak Dahlan Iskan. Ayahnya ini, ayah Pak Dahlan Iskan ini dari mulai istrinya mengandungkan Pak Dahlan Iskan, dia melaksanakan puasa selama 9 bulan dengan tujuan untuk membantu kekuatan istrinya dan untuk kesolehan anaknya. 9 bulan Pak. Jadi ini maksudnya Pak Yayat ya nanti ini pengantin besok nanti misalkan positif, nah langsung puasa membantu istri biar sehat sama anaknya soleh. Nah singkat cerita istrinya sudah 9 bulan. Waktu itu katanya di buku itu hujan angin dodar gelap mencekberang sudah. Angin besar, hujan besar. Datang santri ke rumahnya. Pak, kata Romo Kiai, kayu bakar santri habis. Mohon saat ini juga cari kayu bakar. Dalam kondisi hujan lebat. Gak mikir, siap langsung berangkat ke hutan cari kayu bakar. Subhanallah. Nah Bapak Ibu, jadi ayahnya Pak Dahlan Iskan ini orang soleh, orang luar biasa, sehingga menelurkan, menghasilkan anaknya juga yang soleh, yang luar biasa. Pengerasa Abah Aos, ketika pengerasa Ibu Hajah Siti Muslihat mengandung Abah Aos, dari mulai positif sampai sebelum bro, pengerasa Ibu Hajah Siti Muslihat itu melaksanakan qadiran, kalau sekarang mah manakiban. Ini saya lupa jumlahnya. Yang saya ingat saja 40 kali. 40 kali membaca riwayat Syekh Abdul dikhususkan untuk bayi. Itu. Ini penting, Pak. Karena seorang profesor Jepang pernah meneliti. Jadi, seorang anak yang dikandung oleh ibu, ruhnya mulai hidup di usia 4 bulan. Nah, itu dia mendengar apapun yang ada di luar di luar perut ibunya. Seperti kita ada di dalam mobil, kemudian kaca ditutup rapat, kan kedengaran tuh suara-suara, tetapi tidak terlalu jelas. Artinya, kalau siapa saja yang punya anak, maka lingkungan, suara lingkungan itu menentukan nanti karakter anak. Maka bersyukurlah bagi para ikhwan yang sudah ditalkin kemana-mana biasa manakiban. Jadi si bayi itu dengar zikir, dengar khotaman, alhamdulillah, mahal Pak. Ini ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kembali ke atas. Nikah itu something short but determined to something long. Sesuatu yang singkat pada intinya tetapi panjang untuk menjaganya. Kalau dilarikan kepada ajaran, itulah talqin fikih. Something short but determined to something long. Talqin
yakin teh nggak lama ibu trak tadi cuma berapa detik Pak Kiai Atep mewakili Abah Aos. Tetapi setelah ruh kita mendapatkan cahaya talqin dzikir, abadi ruh kita ini sampai kepada Allah Subhanahu eta. Pak maksudnya mah mencan ditalqin mah nyawa kita masih gentayangan. Jangankan tidak sholat, sedang sholat saja ketemu jarum yang hilang. Sedang sholat saja ketemu duit yang hilang. Gentayangan itu. Sebaliknya kalau sudah ditalqin, jangankan sedang sholat, sedang beol saja ingat Allah. Alhamdulillah. Nah, itu saja nyawer kepada calon pengantin besok. Semoga berjalan dengan lancar, dengan karomah seluruh silsilah TKN Suryalaya. Ikhwan akhwat rahimahullah, para wakil yang semuliakan. Jadi itu saja beberapa kalam suci dari Syekh Mursyid yang langsung secara pribadi saya dengar untuk memotivasi rumah tangga kita. Bagaimana kita dalam berumah tangga suami ke istri, istri ke satu lagi nih untuk istri setelah ini wassalam. Ibu-ibu, halo. Satu lagi buat istri dari Abah. Ari salaki teh raja dunia jang pamajikan. Jadi ngerti Bu? Suami itu raja dunia bagi istri, artinya ibu itu memperlakukan ke suami harus seperti rakyat kepada raja. Kumaha rakyat ke raja Bu? Nurut. Betul? Nurut ya ibu. Kalau raja sedang duduk di situ raja. Kalau kita merasa rakyat, pasti di depan raja itu begini. Jangan kebalik, raja lagi duduk. Nah, ngapain lo? Mohon maaf. Di sebaliknya, istri yang solehah adalah yang memperlakukan suaminya dengan hormat. Jangan berpikir, ya bosan kan suami saya gitu. Suami saya gitu, kayak juga suami kamu. Jangan kita gitu. Pokoknya kewajiban istri menghormati sama orang. Mau ngapain urusan dia? Yang penting kewajiban kita. Karena kita menikah karena Allah, bukan karena dia. Betul nggak? Betul. Ini harus dihajar dikit. Nanti. Males gua. Nah itu udah bahaya. Aduh, Bapak Ibu ya, jadi panjang deh ngomongnya ya. Udah itu aja. Jadi sekali lagi, mari belajar ibu-ibu juga semakin hormat ke suami. Biarin suamimu berbuat dosa, urusan anak. Kita nggak kebawa dosa. Sama yang nanya. Ya saya nanti kerendahan aja. Agak panas sedikit. Ibu-ibu saya mau nanya. Halo, ada? Saya mau nanya. Yang punya suami, kalau suami ibu berbohong ke ibu, apakah diketahui ibu ataupun tidak? Saya nanya. Kalau berbohong itu dosa apa tidak? Ibu terbawa dosa apa tidak sebagai istri? Terus kenapa ngambek? 1, 2. Aha. Nih 2. Ibu-ibu, suami ibu itu menikah lagi. Mau izin sama ibu, mau tidak ada kewajiban kudu izin ke pamajikan uka hiji. Dari mana hukumnya harus bilang ke istri yang pertama? Saya nanya, mana dalilnya? Nggak ada. Saya mau nanya sekarang. Ini mas contoh ya, bukan memotivasi kepada laki-laki biar nikah, bukan. Kalau mau berguru Abah Aos tidak ada contoh punya 2. Nah, kan jadi diam lagi. Nanti lagi lah. Ini artinya saya itu ingin mengajak pemahaman bahwa ibu-ibu jangan memikirkan kelakuan suami kita yang jelek, itu urusan dia. Kewajiban kita memperbaiki kewajiban kita kepada karena diperintah oleh Allah dan utusannya. Itu maksud saya. Setuju nggak? Setuju. Ya, yang kedua, suami ibu itu contoh misalnya, suami ibu itu menikah lagi. Apakah diketahui ibu? Kalau nggak diketahui itu udah jelas nggak tahu. Diketahui sama ibu. Saya mau nanya. Kemudian, larilah kepada berbohong. Pak, mau kemana? Mau ada rapat. Padahal mau ke istri yang kedua. Ibu tahu dia bohong. Nah, ya kan? Nah, saya nanya, dia bohong itu yang dosanya ibu apa suami ibu? Sekali lagi, yang dosanya ibu apa suami ibu?
Kenapa kamu marah? Ini kalau dilanjutkan kamu sebenarnya nama istri yang sakit hati. Kalau suaminya bohong, suaminya mabok, suaminya main perempuan, sakit sebetulnya. Yang bermasalah itu diri ibu. Sakit hati itu karena hatinya sakit. Oh ini panjang, harus sambil ngobrol. Lanjut. Ini mas kudu ditutup jam seberapa aja? Oh ya udah. Wajib ditutup. Ini ngomong bid'ah kesananya. Ngaco lah menulis bisa jalan di nama nakim bang. Ngasih istirahat kayak lah. Artinya ibu-ibu sok mari belajar terus mengenali diri kita dengan amalia ini. Maksud saya gini, nanti ibu itu udah nggak mikir itu ini, yang penting bener-bener ilahi anta. Beda ya teh. Artinya aduh, ya teh gitu. Dijelaskan teh harus betul-betul set. Banyak yang curhat ke saya kamu nu WA, nu inbox, gimana curhat yang tadi? Ustaz, sakit hati saya. Kunaon teh? Ya, suami kerjaannya main perempuan. Suami pulang malam tuh jam segini aja belum pulang. Itu jam 1 nge-WA ke saya. Saya senyum aja. Saya bener nama bermasalah teh hati mana? Gimana? Tidak ada di Quran perintah ingat kepada selain Allah. Catat. Tidak ada di Quran hadis perintah ingat selain Allah. Ada juga perintah hati harus ingat kepada. Jadi jangan ada suami di hati ibu, di hati mah Allah ya. Ikut obrol ke. Tuh kan egonya ngelawan. Aku ditampilin sebenarnya. Saling masalah teh di diri sendiri. Wah, saya tidak akan perbanyak. Kalau mau belum selesai duduk di sini sambil ngopi, ayo. Saya nginep masalahnya besok ada lagi serang. Belajar saya terus Bu mengenali diri sendiri. Kata Abah, di luar itu tidak ada masalah. Masalah yang besar itu di diri sendiri. Sekali lagi, sakit hati karena hatinya sakit. Cok ulang-ulang. Sakit hati karena hatinya sakit. Kalau hati sehat atau tidak ada sakit hati. Jangan kami bohongi, mau dibunuh gimana gitu. Nyantai terus mudah-mudahan manfaatnya. Kita doakan calon pengantin semoga diberkahi segala urusannya, diistiqomahkan amaliyah mursyidnya. Saya 38 triliun berdoa ya Allah, ia mempunker manakib. Saya berdoa semoga bisa rutin manakib di masjid yang tadi. Itu saja permintaan saya, tidak yang lain-lain. Ya Allah, dengan seluruh karomah barakah silsilah yang Surya layak khususon Hadratus Syekh Pengasal Bawah, saya mohon detik ini nanti terbuka manakib tiap bulan di masjid yang tadi untuk keberkahan semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya juga mohon doa dari semua, doakan saya supaya lebih soleh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام على طه